Halo semua, nama aku Christopher dari Rezeki Posolan. Hari ini aku mau jelasin mengenai cara penggunaan Rezeki Posolan, sama nanti akan aku jelasin hasil-hasil dari Rezeki Posolan. Jadi, hari ini gimana caranya pakai posolan, komposisinya berapa, nanti hasilnya bakal seperti apa, terus bisa digunakan untuk apa aja. Oke, mulai dari Jadi untuk yang kemarin belum nonton video apa itu posolan, bisa nonton video di atas ini, oke, atau di kolom deskripsi nanti akan aku kasih deskripsinya. Jadi ini cara buat campuran posolannya, campuran semennya. Jadi di video hari ini aku bakal jelasin cara penggunaan campuran semen sama posolan, perbandingannya 50-50. Kenapa kok 50-50? Karena dari hasil uji yang kami lakukan, perbandingan antara semen 50 dan rezeki posolan 50, daya rekatnya di atas daya rekat yang distandarkan oleh SNI. Jadi kita mau pakai posolan 50-50, perbandingannya 50% menggantikan semen, itu pun posolan masih sangat sanggup, karena posolan sendiri memiliki dua sifat aktivitas yang seperti kemarin sudah aku jelasin. Jadi untuk perbandingannya ini pakai 50-50, jadi semennya 50%, kemudian posolannya juga 50%. Nah, jadi ini semennya dimasukkan sampai 375, kemudian nanti rezeki posolan juga dimasukkan 375. Proses penimbangan supaya pas 75, kita tutup, kita ganti rezeki posolan. Nah, seperti ini warna posolan dari rezeki. Jadi warnanya memang agak lebih terang dibandingkan dengan semen. Jadi kita juga masukkan 375. Nah, setelah kita setelah kita masukkan semen beserta rezeki posolan secara bersamaan, kita akan campur terlebih dahulu hingga merata. Jadi fungsinya kenapa kok merata? Karena rezeki posolan ini fungsinya sebagai penguat juga. Nah, agar rezeki posolan dapat bekerja secara maksimal, rezeki posolan harus diratakan ke dalam campuran semen itu sendiri. Jadi ini diaduk hingga benar-benar merata. Tahu merata atau tidaknya dari mana? Dari warnanya. Apabila warna pada saat kita melakukan pencampuran sudah terlihat sama, maka kita rasa sudah cukup proses pencampuran tersebut, proses pengadukan atau pencampuran supaya posolan tercampur dengan baik ke dalam semen. Kemudian kita akan tambahkan air secara bertahap. Jadi ditambahkan air secara bertahap. Jadi aku bantu next supaya lebih cepat videonya. Nah, kita masukkan air secara bertahap. Kita aduk, karena terlalu sedikit, aku memantau penggunaan dari apabila kita menggunakan rezeki posolan, penggunaan air itu akan jauh berkurang. Jadi penggunaan air akan berkurang, jadi lebih hemat air. Nah, pada saat melakukan proses pencampuran, saya sendiri melakukan kesalahan karena
air yang saya tuangkan terlalu banyak pada awal, sehingga pada saat bisa dilihat di sini terlalu encer. Akhirnya saya melakukan penimbangan ulang, sehingga saya campur antara posolan dengan semen itu sendiri, saya campur sendiri. Kemudian saya tambahkan ke dalam adonan, dalam campuran, bukan adonan. Kalau adonan kan roti, campuran dari semen dan rejeki posolan, sehingga kita dapat mendapatkan kurang lebih tekstur dari campurannya akan menjadi seperti ini, akan lebih kental seperti ini. Nah, pada saat kita sudah mendapatkan kekentalan yang pas, tergantung aplikasi ya ini. Sekali lagi, kekentalan tergantung aplikasi. Ini saya buat kental agar dapat mengering secara cepat di dalam cetakan seperti ini. Ini cetakan sampel yang nanti akan kita uji, nanti kita berikan cat atau kita nanti akan melakukan uji coba bersama sampel-sampel yang telah dibuat sebelumnya. Jadi ini saya memberikan pelumas pada cetakan agar cetakan nanti gampang dilepas. Jadi ini di skip, dimasukkan sedikit. Nah, ini prosesnya supaya ditekan-tekan agar udara yang ada di dalam semen tersebut, campuran semen tersebut, dapat keluar. Nah, kita tusuk-tusuk dengan harapan seperti itu, karena ini bidang kerjanya kecil sehingga harus dilakukan proses seperti ini. Hasil yang didapatkan ini dapat bagus. Nah, ini sudah selesai prosesnya. Nah, setelah itu ini setelah mengering, sebelum mengering pada hari ketiga dilakukan proses perendaman terhadap campuran semen dan posolan ini. Jadi saya melakukan proses perendaman. Kalau apabila bidang kerja tidak memungkinkan untuk direndam, maka sebaiknya bidang kerjanya siram menggunakan air. Ini hasilnya setelah dilepas. Nah, seperti biasa. Jadi akan seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat ada retakan, kelihatan seperti retakan, ada seperti lubang. Nah, kita bisa lihat seperti ini. Hal ini dapat terjadi karena kesalahan dari saya sendiri. Jadi pada saat menekan supaya udaranya keluar, tapi masih ada udara yang menempel pada antara cetakan dan permukaan dari campuran semen. Nah, kalau hasilnya bagus nanti bisa mulus seperti ini yang terakhir. Oke. Nah, nantinya ini akan kita lakukan proses pengecatan. Jadi setelah ini selesai, kita melakukan proses pengecatan. Di sini kita mau membuktikan bahwa sebenarnya apabila campuran semen dan rejeki posolan dicampur, mau dicat atau mau diapain aja, diperlakukan seperti semen, itu tidak ada masalah. Jadi ini proses pengecatan pada campuran semen dan rejeki posolan. Ini menggunakan cat indoor.
Nah, ini dibuka. Setelah dibuka seperti ini, kita akan melakukan proses pengecatan. Kita pakai satu layer aja, hasilnya nanti bisa dilihat. Nah, pada saat kita melakukan proses pengecatan pada material uji, bisa dilihat bahwa tidak terjadi pemudaran warna ataupun adanya warna yang luntur dari campuran semen ataupun semen dan rejeki posolan, dan tidak ada debu bekas rejeki posolan atau apapun yang menempel pada cat. Nah, setelah dicat selesai, nah kita akan mengecat yang lainnya. Ini semuanya proses dilakukan secara satu lapis seperti ini, kurang lebih seperti ini. Material lainnya juga dicat sama, kurang lebih hasilnya ya bagus, nggak ada. Nah, ini untuk daerah yang halus seperti ini terlihat jelas bahwa hasilnya bagus. Sebenarnya permukaan dari material ini lebih bagus lagi kalau di amplas atau supaya menghasilkan permukaan yang benar-benar halus, atau di sepi atau di supaya rapi. Nah, sebenarnya perbedaan cuma masalah itu sih. Kalau untuk penggunaannya sebagai pengganti semen sifatnya mirip-mirip. Bahkan apabila semen dicampur dengan rejeki posolan, kita akan punya waktu yang lebih banyak untuk melakukan perubahan. Kalau misalnya semennya ternyata terlalu banyak atau lagi rapiin ada semen tersisa, lebih mudah untuk dibersihkan karena rejeki posolan ini apabila tercampur dengan air, dia tidak akan langsung bereaksi seperti semen yang langsung memadam. Seperti itu. Jadi ini hasilnya kurang lebih ada di brosur sih. Nanti apabila mau lihat brosur bisa. Ini ya, ini sudah selesai ya. Jadi untuk proses pencampuran antara rejeki posolan dan semen sehingga nanti membentuk suatu benda uji atau sampel nanti, prosesnya cuma gitu aja. Nah, untuk pengaplikasian di bidang lainnya dapat dilihat di balik dari bungkusnya rejeki posolan. Nah, seperti apa bungkusnya rejeki posolan? Itu kita bisa lihat di brosur juga. Jadi nanti ada penjelasannya dan sebagainya. Itu dulu untuk hari ini. Kalau ada pertanyaan ataupun ada mau jalin kerjasama, bisa hubungi nomor yang sudah tertera di banner ataupun di atas ini ya, atau di deskripsi. Itu aja, thank you untuk hari ini. Oke, see you.